Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, kabar baik hari ini Bapak Ibu ya, sudah mulai bermunculan postingan-postingan dari rekan-rekan guru menyatakan bahwa TPP di daerahnya sudah pencairan, TPP 13 ya. Ini postingan salah satunya yang ramai di grup, menyatakan alhamdulillah TPP 13 cair. Ditanyakan daerah mana, disebut daerah Riau ya. Jadi daerah Riau, dan ini ada yang memperjelas ini 13 2025, TPG 13 2025 atau 2026. Guru ini menyampaikan itu 2026. Nah, begini Bapak Ibu, kita perlu memahami seperti apa konsepnya TPP 13 dengan TPG 13 seperti itu. Nah, sebelum kita cek konsepnya, kenapa kemudian ada TPP 13, ini kita validasi dulu, konfirmasi dulu informasi yang beredar bahwa dari grup tadi TPP di Riau apakah memang ada TPP 13. Ternyata memang ada Bapak Ibu. Dari berbagai media ya, ini salah satunya dari dari riaupost.jawapost.com. Diposting tanggal 23 Juni kemarin itu menyampaikan bahwa Pemkab Inhu proses TPP menyusul gaji 13. Ini salah satu kabupaten ya di Riau. Kemudian dari provinsi juga, dari media nasional juga, ini ulasan.go, kabar baik untuk ASN Kepri ya, ke Riau, Kepulauan Riau. TPP 13 dipastikan cair sebelum akhir Juni. Jadi memang pemerintah Provinsi Riau ini ada anggarannya, budgetingnya untuk gaji 13 dan tambahan gaji 13 atau TPP 13. Ini untuk ASN, termasuk dalam hal ini guru tentunya. Sehingga di grup tadi ya, rekan-rekan guru tuh menyampaikan bahwa sudah cair di grup guru tadi kita lihat. Dan Bapak Ibu, ini perlu kita pahami, tidak semua daerah ada TPP THR dan TPP gaji 13-nya. Nah, itu memang menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Terkait gaji 13 itu, perlu kita pahami, itu kan sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Bapak Ibu. Diatur di pasal 9 ayat 2, ya, kita lihat ayat 2-nya, kita zoom dulu supaya lebih jelas ya. Itu disebutkan tunjangan hari raya dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD bagi PNS dan P3K, itu komponennya salah satunya di bagian E, selain gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan. Nah, bagian E itu adalah tambahan penghasilan atau biasa kita kenal dengan TPP. Paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan. Nah, gaji 1 bulan. Jadi memang ada komponen TPP seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagi daerah yang memang ada mampu dalam hal ini memberikan TPP gaji 13, itu memang ada ruang di peraturan pemerintah ini. Nah, pertanyaannya kemudian dari guru-guru tentunya, bagaimana dengan guru-guru ASN yang daerahnya tidak ada TPP? Nah, itulah sehingga ada penjelasan tambahan di ayat 4. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan. Nah, sebagaimana yang dimaksud tadi di ayat 2, bagian E, huruf E, itu dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Nah, ini menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah kalau anggaran tambahan TPG-nya itu dari daerah. Kalau anggarannya dari pusat, itu di ayat 3 penjelasannya Bapak Ibu. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Itulah sehingga di tahun 2025 kemarin, banyak guru-guru di daerah itu menerima 2 bulan tambahan tunjangan sertifikasi karena 1 bulan di gaji 13, 1 bulan di THR Bapak Ibu. Nah, inilah regulasinya. Nah, terkait teman-teman di Riau tadi, itu memang ada TPP-nya sehingga memang Pemdanya mampu dan menganggarkan itu. Nah, kita guru-guru daerah-daerah yang tidak ada TPP-nya, semoga ini yang kita tunggu informasi dari pusat nih, tindak lanjut terkait tambahan TPG seperti 2025. Sayangnya hingga hari ini faktanya kami dan tim itu menelusuri perkembangannya baik dari kementerian dan memang informasinya masih nihil Bapak Ibu. Terkait tambahan TPG 100% kita mengenalnya untuk guru-guru sertifikasi ini. Ya, semoga dari kementerian ya itu segera memberikan informasi perkembangannya
Dan dari DPR RI sendiri itu sudah menyampaikan keluhannya bahwa fakta yang ditemukan anggota DPR RI, ada daerah yang bahkan tidak menyalurkan di tahun yang lalu, sehingga didorong untuk pencairannya transfer langsung dari pusat. Itu disampaikan, disuarakan oleh anggota DPR RI Komisi 10, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala? DQ yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR. Kendalanya yang pertama, banyak ada kabupaten, ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu, dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan, sangat luar biasa. Sertifikasi itu langsung ke guru, yang dari DPK ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, minta maaf, tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. Dua kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPQ, dan ada juga yang masuk ke pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Terima kasih. Tentu yang pertama saya ingin memberikan apresiasi bagi Pak Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran apa yang telah diberikan selama ini. Kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat baik, walaupun dalam kondisi-kondisi khususnya masalah keuangan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi yakinlah bahwa Bapak Presiden juga akan berusaha semaksimal mungkin agar dana pendidikan ini bisa maksimal. Saya lanjut yang pertama, masalah revit, Pak Irjen. Tolong berikan gambaran apakah revit yang dilakukan pada tahun yang lalu itu sudah bagus dengan swakelola. Apakah mungkin swakelola ini tetap dipertahankan? Apakah dengan misalnya dibandingkan dengan jika kontraktual, dan kelemahan kalau kontraktual ini bisa terjadi persaingan harga dan bisa terjadi pada mutu yang kurang bagus. Tetapi sekurang-kurangnya ada gambaran bahwa revit yang dilakukan dengan swakelola ini bagaimana kondisinya. Yang kedua, Pak Tony tadi sudah banyak membicarakan masalah evaluasi pelaksanaan TKKA. Dan saya hanya ingin, kalau tidak salah ingat, ada juga SK Mendiknasmen, itu 95 tahun 2005, akan dibuatkan berita acara apa kendala-kendala dalam TKA ini. Apakah itu tadi yang sudah digambarkan mengenai evaluasi pelaksanaan itu sudah tergambarkan dengan berita acara kendala-kendala selama TKA. Yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa di Jogja itu sudah menerapkan dengan angka 90% untuk hasil TKA dan 10% untuk terapor. Apakah tidak ada kebijakan nanti secara keseluruhan Indonesia itu mengikuti Jogja ini yang sudah baik menurut saya? Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain? Begitu. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.